Ketemu lagi nih kan. Hei, woi, sombrero. Sony apa? Wah, yang saya nggak siap. senang berteman. So nice to meet you. Salah. Kan Sony. Apa tuh jawabannya? Sony Bestian. Keren. Saya pakai catat dulu buat besok di radio. Masuk kan? Sony Bastian di sini, Nodi Rahadian di sini. Berarti saatnya kita bernyanyi karena kita ada di rumah. Node. Mungkin aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Ku tak selalu kirimkan bunga untuk mengungkapkan hatiku. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Satu yang ku pinta, yakini dirimu, hati ini milikmu. Semua yang ku lakukan untukmu lebih dari sebuah kata cinta untukmu. Aku mungkin bukan pujangga, aku mungkin tak selalu ada. Ini diriku apa adanya. Aku mungkin bukan pujangga, aku mungkin tak selalu ada. Ini diriku apa adanya. Aku bukan pujangga. Yeah, yeah, yeah. Udah lama tuh gak keluar. Kemarin wah, hilang wadahnya. Iya. Sabar Pak. Ada ternyata wadah gitarnya ada. Tadi udah ada di situ. Iya. Cuman lama nungguin lu. Dia jalan sendiri ke sono, ya kan? Ya. Oke, hari ini kita diawali dengan menyanyikan lagu Bass Jam. Betul. Ini band 90-an yang populer. Kemarin ada di 90s Festival gua nonton. Oh iya ada. Betul. Ya. Dan Cuman, lagunya ini bercerita tentang bukan pujangga. Iya, dan memang kita juga mau ngobrolin yang katanya pujangga gereja tapi bukan pujangga. Nah kan lo? Ada ya? Ada dong. Yuk kita ketemu dulu sama Pastor Iwan sebelumnya. Halo Pastor Iwan. Apa kabar Pastor? Baik, Semoga sudah sehat suaranya ya. Terima kasih. Dari kemarin ini udah pengen datang ke sini, cuman suaranya hilang. Share sedikit dong Pastor, kenapa suaranya apa? Sakit apa sih? Sebetulnya bukan sakit, tetapi ini bahwa kondisi saya harus mengeluarkan yang cukup banyak. Wah, itu dia. Tapi nggak gurah kan? Tidak. Nggak sampai gurah. Enggak. Jadi sekarang karena untuk mengeluarkan itu kalau enggak harus kayak patok gitu kan supaya keluar. Nah, Bapak Ibu umat, ini momen iklan masuk sebenarnya. Makanya konsumsi ini gitu. Ini nih caranya nih, lihat di bawah gitu. Ada nomor ya kalau memang mau masang iklan obat batuk boleh. Terima kasih loh, semoga tambah sehat kembali Pastor Iwan. Karena kita sangat senang kehadiran sosok Pastor Iwan yang khusus ngebahas tentang namanya kitab suci. Dan sebagai umat Katolik yang baik dan benar, kita tuh kan tahu ya bahwa kalau setiap minggu di gereja itu kan pasti akan ada bacaan Injil, betul. Yang memang diambilnya dari 4 penginjil, 4 buku, 4 kitab, 4 apa itu namanya? Bab dari yang dibuat oleh para penginjil. Dan mereka ini adalah ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil inilah yang menceritakan tentang Tuhan Yesus di sana sudah jelas. Dan sekali lagi notia, gue bukan brand ambassador, tapi lo harus nonton The Chosen. Udah dong. Udah. Lagi. Bagus itu. Lagi. Parah itu. Lagi nonton. Sabar. Baru season 2 baru awal. Sama gue juga season 2. Tapi itu ternyata kalau kaitannya dengan bahasan kita ya,
akhirnya gue paham Matius itu siapa. Betul. Sedikit banyak ya sebelum kita nanti masuk ke bahasan hari ini ya Pastor ya. Yohanes itu siapa? Yohanes itu siapa? Kemudian Markus, Lukas. Kok mereka nggak ada di 12 apostles gitu? Ternyata memang bukan murid Yesus langsung gitu. Nah, ini yang mau kita obrolin hari ini. Sebelumnya Pastor, ini kita detail ya, judul bahasan kita adalah Injil Sinoptik. Sinoptik ini apa sih Pastor? Bahasa gerejawinya. Kenapa nggak enakin ya itu ya? Iya. Kok nggak enak? Ini sponsor bukan? Bukan dong. Hanya lebih modern dan tidak gitu. Harus ada before after pasti. Ya, jadi inilah momen juga di saat dimana sponsor bisa masuk. Iya. Sponsor Karl Hordel belum ada ya. Karl Hordel belum ada sponsor. Oke. Sinoptik itu apa sih Pastor maknanya? Jadi sinoptik dari kata sin dan optik. Jadi melihat dari satu gitu ya. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik karena mereka Injil ini ada banyak kesamaan. Apa yang ditulis di Matius ada di Markus, ada di Lukas dan sebaliknya. Jadi ada karena kesamaan itulah yang kemudian disebut dengan Injil sinoptik karena dilihat dari satu sudut pandang. Kalau ada sinoptik berarti ada kategori lain maksudnya. Ini pengkategoriankah atau hanya penyebutan saja? Penyebutan. Jadi istilah. Jadi karena dibedakan dengan Yohanes. Karena Yohanes amat berbeda. Betul. Kalau membaca Injil Yohanes amat sangat berbeda dengan ketiga penginjil ini. Karena kalau kemarin kebetulan baru nonton kemarin episode ya. Keren itu. Salah satu ya mungkin alasan Yohanes menulis yang sedikit berbeda kalau dari film nih Pastor ya. Dia bilang katanya dia tuh lebih dari ini gitu. Jadi dia tuh Tuhan tuh lebih dari cerita yang dilihat sama teman-teman dan yang lain juga udah pada nulis. Saya pengen nulis yang lebih besar, lebih jauh sebelum dia datang katanya gitu. Nggak tahu benar atau enggak Mas. Tapi Yohanes kan lebih reflektif ya. Lebih reflektif ya. Kalau lebih jadi maka membaca Yohanes juga agak berbeda dengan cara membaca ketika Injil lainnya. Jadi lalu juga ada banyak simbol gitu ya. Bahkan ada seorang pastor membuat disertasi tentang the quest of time dalam Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes kan ada waktu ya. Hari pertama, keesokan harinya, pada hari ketiga dan seterusnya. Itu memberi makna yang luar biasa. Jadi ada banyak simbol dan Yohanes dikaitkan dengan wahyu yang lebih dalam banyak simbol-simbol. Karena menulis wahyu juga kan Yohanes ya. Jadi dianggap begitu. Iya ini mungkin bukan mempromosikan ya Bapak Ibu ya, tapi tidak ada salahnya mencoba menyaksikan film episode The Chosen. Itu tuh sedikit gambaran keseharian tentang ke-12 rasul. Minimal di sana kalau kita sangkut pautkan dengan Injil sinoptik, ternyata ada 2 rasul yang ternyata menjadi penulis Injil itu sendiri, yaitu Matius dan Yohanes dengan latar belakang yang ternyata berbeda. Amat berbeda. Ya. Nah ini bukan berarti mempermakan, tapi nggak ada salahnya. Nah tapi benar karena guna untuk umat beriman. Betul. Walaupun kita harus akui itu karena film pasti ada sisi komersil, ada sisi ceritanya, metafornya ada, kemudian pasti tidak 100% valid ya. Tapi tetap mereka pasti akan riset dulu sebelumnya gitu, ya. Dan yang memang kalau kita lihat nih dari keempat penulis Injil sinoptik ini adalah yang pertama itu disebutkan adalah Matius atau Matthew. Ada alasannya nggak sih Pastor kenapa Matthew ini membuka bisa dibilang membuka perjanjian baru nih? Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa Matius di awal? Ada latar belakangnya mungkin Pastor? Pertama latar belakangnya dianggap bahwa Matius adalah murid Yesus langsung gitu ya. Sedangkan Lukas dan Markus itu murid Petrus. Itu mereka murid Petrus gitu ya. Itu yang tetapi juga bahwa Matius itu dianggap sebagai Injil yang paling tua. Karena dianggap. Walaupun kemudian nanti kita bisa lihat bahwa Markus ditulis lebih awal gitu ya. Wow, ada bukti sejarahnya berarti ya Pak Surya. Ada ya. Lalu yang berikutnya adalah karena memang pada awalnya memang jemaat banyak yang memakai Injil Matius, sehingga pengenalan tentang Injil Matius lebih. Apakah dari gaya bahasa gitu Pastor lebih mudah dipahami atau lebih mudah diterima masyarakat atau gimana? Dan juga enggak juga, tetapi Matius itu lebih banyak, ada 28 bab. Kalau Markus 16 ini 24 ini 28 dari sisi itu
Tapi awalnya Matius dianggap sebagai Injil yang paling tua. Wah, oke. Walaupun seiring waktu pertama seiring waktu berjalan, manusia saat punya kemampuan riset. Waduh, kaget saya. Oh, di DND dong. Kok baru dikasih tahu pernah di sana. Ada ya. Oke, dianggap sebagai kita paling tua. Mungkin sekedar gambaran selama ini dulu pun waktu saya kecil ya Pastor ya. Kita kan menerima Alkitab ini dalam satu kemasan yang sudah jadi. Betul. Dan kita tuh sebenarnya, mungkin saya waktu itu pribadi tidak ada pemikiran gimana caranya para rasul ini atau orang yang menjadi saksi menuliskan kitab ini bahkan. Karena kan Alkitab kita ini kan adalah karya, bukti saksi hidup orang yang mengalami langsung atau orang yang riset kemudian dikitabkan gitu. Nah bahkan akhirnya kita tahu bahkan Matius kalau ini ngambil sedikit dari film. Kenapa? Karena saya nggak pernah baca. Karena itu gambaran yang akhirnya paling nyata yang bisa dipahami gitu. Jadi misalkan Yesus melakukan apa, dicatat. Betul. Dicatat. Dia kemana-mana bawa buku gitu. Mungkin ya akhirnya sama Matius ini dibukukan lah. Nah tapi kenapa paling tua? Mungkin karena salah satunya itu Matius mengalami langsung zaman bersama Yesus. Nah tapi karena ini dibuatkan ribuan tahun ya pasti. Kita bicara soal validitas akhirnya. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa kitab suci yang kita yakini validitasnya adalah tepat, baik secara keimanan maupun sejarah, Pastor. Ya, baik. Pertama, kitab suci kita tidak datang dari langit jatuh. Betul. Jadi kebayang aja segini jatuh dari situ kena kepala udah bikin gegar otak ya. Apalagi kalau puluhan ribu, ratusan ribu yang jatuh. Manuskripnya banyak lagi. Itu jadi itu. Nah, sebagaimana juga Alkitab juga para hieroglif, penulis-penulis kitab suci, penulis Injil. Nah ini yang harus kita luruskan gitu ya. Di film kan seolah Matius menulis gitu, ya. Saya kira ini sebuah gambaran metafor bagaimana mereka mau menyampaikan. Tetapi itu semua mulai dari tradisi lesan. Tradisi apa Pastor? Lesan. Oke. Lisan. Jadi bukan mulai dengan tulisan. Oke. Tapi lisan. Jadi kan sebetulnya siapa penulis Injil ini tetap harus diduga gitu ya. Diduga. Yang pertama kita awal dari situ dulu ya. Awal dari penulis Injil Markus dianggap bahwa Markus yang mengikuti Petrus. Dulu muridnya ikut Paulus, tapi kemudian pisah dengan ikut Barnabas, lalu ikut Petrus. Dianggap itu. Nah, lalu Matius juga dianggap Matius murid Yesus. Ada kontroversi. Ada Lewi, kontroversi kan disebut Lewi, Lewi anak Alfeus gitu ya. Tetapi di bagian lain di Markus disebutkan yang Alfeus bukan Matius yang itu, tapi Yakobus Alfeus gitu ya. Jadi memang para ahli tetap mau meyakini mencoba menduga. Kenapa selalu dikatakan diduga? Karena memang kita tidak mempunyai sesuatu yang valid untuk dilihat 100% gitu ya. Karena kita para ahli hanya bisa menduga dari tulisan-tulisan yang ada. Untuk kepastiannya kita tunggu Om Steph. Kalau Om Steph sudah sampai di surga, nanti Om Steph tanya ke Matius, Tuhan Yesus dulu cerita sama kita, WA sama kita, share di grup. Saya sangat menghargai loh, pasti tidak menyebut Nadia. Kita tunggu Om Steph katanya. Aduh, karena yang suka share Om Steph gitu. Share bahan Om Steph ya. Iya. Karena memang itu dia, kita tidak punya kemampuan untuk membuktikan 100%. Tapi diduga bahwa penulis Injil Matius bukan Matius murid Yesus. Ada dugaan. Ada dugaan. Jadi bahkan beberapa ahli modern yang menyebut bahwa bukan penulis itu. Kenapa? Okay. Memang jadi gini, ada banyak tulisan kan supaya punya legalitas, punya power gitu ya. Lalu dialamatkan penulisnya itu gitu ya. Tetapi diduga penulisnya adalah seorang ahli kitab, seorang Yahudi yang ahli kitab. Karena kalau kita melihat Injil Matius itu kenal betul dengan tradisi Yahudi.
Oke. Oh, Iya. sangat kental dengan tradisi Yahudi. Dan melihat Yesus pun dari sisi orang istiadat. Adat istiadat. Melihat Iya, Yesus budaya juga Yahudi ya. maka kalau Lukas kan menceritakan Yesus dari sisi Maria gitu ya, akhir gitu. Sedangkan Matius tidak. Matius mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa baru dan Yahudi. Dan itu Yahudi. Gitu. Maka dilihat dari sisi patrilineal, lihat dari sisi Yosef. Iya. Lalu ada silsilah dari Yesus sampai dengan dari Abraham sampai dengan Yesus. Di Injil lain tidak ada. Kan, jadi kiranya bahwa jemaat Matius jadi gini, kembali mungkin lebih runtut gitu ya. Jadi dari tradisi lisan. Jadi para murid itu memulai dengan pewartaan, itu mulai dengan kebangkitan. Yes, benar. Jadi pengalaman kebangkitan itulah yang membuat mereka menemukan bahwa Yesus kemudian datang sudah bangkit. Itu membuka iman mereka. Lalu mereka mewartakan Yesus yang bangkit. Awalnya mereka mewartakan Yesus yang bangkit. Iya. Dan maka pertanyaannya kan kemudian bagaimana orang biasa, orang ini udah mati kok hidup lagi. Nah, ini pertanyaan banyak orang. Jemaat perdana juga itu siapa gitu kan. Desoy diceritain lah. Lalu maka mereka banyak orang ingin tahu sebetulnya dulu Yesus berkaya kayak apa sih? Jadi narik mundur nih ya. Lalu pengalaman para rasul inilah yang kemudian diceritakan. Penceritaannya tentu saja tergantung dengan jemaatnya juga. Demografinya, kebudayaannya, semuanya dan macam-macam. Lalu kemudian ada orang-orang tertentu yang disebut dengan para penulis Injil ini, lalu menuliskan berdasarkan kisah-kisah yang sudah ada. Yang lisan tadi, yang tulisan yang sudah ada, dan ini berguna untuk jemaat. Bagaimana untuk menumbuhkan iman jemaat. Maka kemudian tulisan-tulisan itu dibuat, maka strukturnya pasti beda-beda. Karena sesuai dengan kebutuhan jemaat. Dan kemampuan menulis si penulis juga beda-beda. Jadi mereka mewartakan sesuai dengan kebutuhan jemaat. Maka kalau misalnya Markus ada ungkapan-ungkapan bahasa Ibrani diterjemahkan gitu. Misalnya rabi artinya guru gitu kan. Misalnya talitakum bangkitlah dan semacamnya, bukanlah dan seterusnya ya. Nah, ini diterjemahkan, sedangkan di Matius tidak. Karena apa? Karena jemaatnya berbeda. Karena Markus kan banyak di Roma. Sehingga ada budaya yang berbeda dengan masyarakat yang berbeda. Atau mungkin kayak contoh-contoh kecil kayak misalkan kan muridnya Petrus nih. Petrus mengatakan rabi. Oh, rabi itu buat yang nggak tahu guru gitu. Iya. Bisa jadi kan? Karena dia mencoba menerjemahkan dengan bahasa yang dia paham. Ada disclaimer ya. Betul. Gitu. Petrus ngomongnya rabi. Wah, pada nggak tahu nih. Rabi itu guru. Nah, gitu. Itu. Jadi Markus menuliskan dengan cara itu, dan Markus juga dengan jemaatnya. Nah, Lukas latar belakang dia dianggap sebagai tabib. Maka kalau Matius itu mengatakan orang miskin di hadapan Allah dalam konteks teologis, sedangkan kalau Lukas ya miskin. Karena sebagai orang literally karena dia orang yang praktisi yang itu ya, itu kan. Dan menariknya kan kalau Lukas itu dihubungkan dengan Kisah Rasul, gitu ya. Jadi Lukas menuliskan ya, kalau supaya kita lihat ya di Kisah Rasul, Lukas bicara di ayat 1. Dia menulis untuk Theophilus. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya Injilnya itu, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada para rasul yang dipilih. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi memang dia menuliskan. Nah, ini Lukas riset. Maka Lukas kalau membaca Lukas itu lebih menarik. Oke. Karena lebih mudah, realis begitu. Karena sesuai kenyataan. Karena urut gitu kan, sejak lahir sampai kemudian sampai wafat gitu. Sedangkan Yohanes tidak. Loncat. Yohanes memang dengan cara yang berbeda mewartakan kelahiran. Matius mulai dengan Yusuf yang mimpi dan seterusnya, sampai ke Mesir dan seterusnya. Dan Matius selalu akan menghubungkan dengan perjanjian lama gitu. Karena tradisi bangsa Yahudinya kental sekali. Jadi dia akan mengatakan bahwa ini Musa baru yang sudah sejak lama disebut di dalam perjanjian lama. Berarti di masing-masing kitab Injil ini ya, masing-masing juga punya ciri khas si pengarang. Punya ciri khas. Ya. Berarti kalau tadi Matius dengan ini kita rangkum ya, soalnya Matius dengan sisi adat istiadat budayanya yang lebih kental, lalu Markus dia lebih posisinya adalah ada terjemahan, ada disclaimer-nya begitu bahwa memang kalau rabi itu guru. Ya, karena memang jemaatnya berbeda. Dia ada pewartaan di tempat yang berbeda. Lalu untuk Lukas dia lebih tersusun rapi. Lalu dia lebih juga mungkin sudut pandang orang sederhana sehari-hari, miskin gitu ya. Sumbernya bahkan lebih lengkap, mungkin referensi dia makanya bisa menyusun itu dengan lebih rapi. Kalau gitu ada teknik yang tepat nggak untuk umat Katolik, umat Kristiani membaca Injil tuh lebih baik berurutan, atau ada caranya sih untuk kita bisa lebih memahami, minimal memahami secara logika manusia ya. Kalau secara keimanan itu beda cerita mungkin. Tapi untuk membaca saya supaya lebih kalau urut lebih bagus ya. Karena misalnya kita ngomongin Markus gitu ya. Jadi gini, Injil Markus terbukti sebagai Injil yang paling tua dibandingkan kedua penginjil yang lain. Karena apa? Karena diduga bahwa Matius dan Lukas mengambil Markus sebagai bahannya. Ini diduga ya. Ya, dibuktikan dengan kalau kita meneliti yang apa di Markus semua ada di Matius dan Lukas. Bahkan Matius mengambil hampir keseluruhan dari Markus. Memang kemudian Matius punya sumber yang lain di samping Markus, Lukas punya sumber yang lain selain Markus. Tapi irisannya tuh sama nih. Irisannya sama gitu, karena di teksnya sama gitu ya. Hanya letaknya diletakkan berbeda sesuai dengan kebutuhan. Jadi baca berurutan pun masih karena kalau kita baca Markus misalnya, berurutan itu membantu kita seperti orang yang mulai beriman gitu ya. Kalau dalam gereja Katolik seperti katekumen gitu ya, calon dari simpatisan lalu menjadi calon yang dibaptis. Itu bacanya apa Markus? Markus misalnya gitu. Markus. Matius, tapi ada di Markus, bro. Saya juga Matthew. Gue pernah kaget nemu ayat ini tapi di Markus loh, kok bisa? ada, Ternyata memang di itu Lukas dia. ada gitu. Betul. Jadi Di Lukas pun ada ternyata. Jadi gitu ya. Jadi soal itu berarti level lu udah lebih dari simpatisan. Gitu. Ya, udah bisa lah masuk ke Injil Lukas, udah bisa. Jadi seperti itu. Jadi mereka diajak mengenal Yesus dari awal. Bagaimana orang itu kan mulai dengan kekaguman gitu ya. Tak kenal sama kata sayang ya. Maka di Markus mulai dengan Yesus yang melakukan banyak hal yang luar biasa, mujizat gitu ya, dan seterusnya. Lalu kemudian sampai orang tahu siapa Yesus gitu kan. Pertanyaan yang pokok dalam Markus kan, menurut kamu siapakah aku ini? Itu menjadi pusat dari itu. Lalu Petrus yang mewakili jemaat itu mengatakan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah. Tetapi pandangan tentang mesianik ini kan berbeda. Umat Yahudi sudah ada pandangan tentang mesianik, yaitu melawan penjajah Roma supaya mereka kembali punya negara sebagai merdeka dan kembali ke zaman Daud gitu ya, misalnya keemasan mereka sebagai kerajaan. Maka banyak orang yang mulai zaman itu sudah ada gerakan-gerakan seperti orang-orang Zelot dan masih itu. Dan gerakan mesianik yang Yohanes gitu ya, Yohanes itu kan, Yohanes Pembaptis kan mulai dengan gerakan-gerakan yang itu pertobatan dan semacamnya. Nah, lalu maksudnya teologi Markus mengatakan ini, kamu pertama kali mengenal ini sebagai begini yang luar biasa, tetapi jangan salah.
Mesias ini bukan Mesias yang kamu bayangkan, tapi Mesias yang menderita. Bukan yang angkat senjata, bukan seperti yang diinginkan oleh bangsa Israel. Gitu ya. Iya. Maka lalu kemudian setelah itu, ketika Petrus sudah mengatakan engkau adalah Mesias yang nakal, lalu Yesus mulai mewartakan sengsaranya, bahwa dia akan sengsara dan seterusnya. Lalu konfliknya semakin kuat dengan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Juga di dalam Injil yang lain juga tentu punya teologinya masing-masing. Tetapi konflik dengan orang-orang Farisi kuat. Karena apa? Orang Farisi, Yesus ini sesuatu yang baru. Iya. Dengan cara yang baru. Ganggu amat sih lu kayak gitu ya. Ini sistem udah ada mereka ya. Dan Yesus itu kalau mengatakan kalau itu kan dengan kuasa gitu ya. Kalau orang Farisi ngomong pasti teori. Bukan teori, menurut Nabi ini, menurut Nabi ini, menurut Nabi itu. Sedangkan Yesus, kalau Yesus mengatakan, tapi aku berkata kepadamu. Gitu. Artinya ada kekuatan dalam dirimu, ada otoritas di dalam dirinya. Gitu. Sama kan? Saya pernah punya dosen namanya Romo Gianto. Banyak dosen itu kalau ngomongin tentang apa, menurut para ahli begini-begini, meneliti gitu. Karena Romo Gianto nggak pernah ngomong menurut para ahli. Menurut kami, para ahli gitu. Jadi dia menjadi pengakuan bagian itu punya value lebih ya, Moy? Value lebih, karena dia mengatakan ketika kami meneliti ini, kalau dosen-dosen menurut ahli meneliti begini, kalau dia menurut kami para ahli, saya meneliti begini-gini. Nah, itu menjadi lebih menarik. Ada sesuatu otoritas dan kekuatan, dan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Selalu mengatakan itu, tidak menurut para nabi. Tapi itu cara psikologis, Moy, ya. Saya juga pernah berpikir sih. Sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah mendarah daging, terus ada satu yang mendobrak dengan budaya yang berbeda. Sebenarnya sifat manusia dasar kan pasti akan rejection ya. Pada biasanya gitu. Tapi pasti ada penolakan ya. Saat itu memang pasti terjadi gitu. Tapi mau itu yang pada akhirnya kan memang dilakukan Yesus ya. Tapi itu jadi ini nggak sih, Mo? Kalau saya berpikirnya, kalau misalkan nih kita hidup di masa sekarang ya, kita yang sudah punya keyakinan sendiri, datang seorang sosok mengatakan misalkan ternyata dia adalah sang penyelamat gitu, pasti kita akan menolak pada awalnya karena kita sudah punya belief system yang sudah kebangun gitu, Mo. Betul. Jadi artinya saat itu tuh PR besar untuk para penginjil ini untuk meyakinkan orang-orang bahwa ini penginjil, bahwa juru selamat yang benar itu. Makanya nggak heran perlawanan tuh banyak ya, Moy. Saya juga sering kali kalau saya merenung juga ada. Saya bersyukur bahwa saya hidup zaman sekarang. Iya, mau sama. Sama. Kalau saya hidup pada zaman dulu, bisa nolak kita. Mungkin bisa menolak gitu. Sekarang contoh Paulus gitu. Iya. Paulus yang dididik Gamaliel dengan tradisi Yahudi tiba-tiba melihat dia akan bertempur melawan dia gitu. Betul, reject pasti. Iya kan. Tetapi yang menarik adalah bahwa iman itu kan bukan hanya soal urusan manusia gitu. Tapi Roh Kudus yang mendorong. Kita bisa beriman karena Roh Kudus. Maka hanya persoalannya adalah apakah saya menjadi terbuka pada Roh Kudus atau tidak gitu kan. Ya, ini banyak umat yang kemudian terbuka. Maka Yesus mengatakan berbahagialah orang yang bodoh gitu, yang sederhana, bukan orang yang cerdik pandai. Karena apa? Orang cerdik pandai banyak berpikir lalu kritis. Bukan kritisnya, tapi lalu tidak reflektif gitu misalnya gitu. Mengedepankan logika mungkin pada akhirnya. Gini loh, misalnya para Farisi kan sudah tahu persis dengan banyak hal tentang Mesias, ciri-ciri semuanya. Itu pinter kan? Pinter kan? Tapi kan mereka menolak, sudah melihat kok apa yang dilakukan Yesus gitu kan. Tapi mereka menolak karena apa? Ya mungkin juga karena Farisi itu punya kedudukan sendiri gitu ya. Kedudukan sendiri. Kaum agamis yang merasa lebih superior itu. Lalu kadang-kadang status quo-nya itu juga penting untuk dipertahankan juga ya. Apalagi mereka kemudian dikritik. Dikritik karena mereka sebetulnya melakukan hal yang bertentangan dengan adat istiadat, nilai-nilai dengan hukum Taurat lah. Betul. Apa ya? Karena memang orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini memang bertugas untuk menafsirkan hukum-hukum Taurat sesuai dengan zamannya gitu. Tetapi ketika tafsirannya kemudian
berpihak kepada kelompoknya yang menguntungkan diri mereka. Nah, inilah kemudian Yesus mengkritik itu. Ya, dengan nama baik misalkan, kedudukan dan semacamnya itu. Ya. Maka orang-orang ini kan mereka mengatakan ini orang munafik, ini seperti kuburan kan. Ya, bayangkan aja begitu gitu. Kita balikmu. Sekarang kondisinya saat kitab yang kita yakini sebagai kebenaran. Tapi pasti ada anggapan untuk orang yang belum percaya, pasti akan mempertanyakan sesuatu yang datangnya dari manusia juga, apalagi berdasarkan experience, gitu ya. Apakah valid? Apakah kita layak percaya dan bahkan menuhankan sosok yang disaksikan oleh orang-orang ini? Nah, pandangan Romo maksudnya gimana sih untuk kita minimal tidak untuk membuktikan ke orang lain, tapi untuk keimanan ke dalam sendiri, Pak Sur, untuk meyakini ini. Pertama bahwa mereka menuliskan karena diilhami oleh Roh Kudus. Mereka tidak akan bisa menuliskan tanpa Roh Kudus. Lalu ditanya lagi sama umat awam nih ya, taunya dari mana itu? Roh Kudus. Kejar terus. Makanya kan sebetulnya mereka mewartakan itu kan untuk meneguhkan iman umat gitu. Ini kan cerita tentang pengalaman iman. Jadi kitab suci ini bukan sejarah. Nah, ini kata kunci nih. Kitab suci bukan sejarah. Bukan sejarah yang kronologis, bukan kronos, tetapi ini sejarah iman, sejarah rahmat. Maka seringkali disebut ini bukan kronos tapi kurios karena rahmat. Kalau kronos kan kronologi. Nah, jadi karya ilmiah jatuhnya. Jadi bedanya apa? Kalau sejarah itu ada data-data fakta valid yang harus ditemukan. Footage-nya harus ada nih. Iya, gitu. Misalnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Mana kendinya? Mana kendinya? Mana? Kalau ada sisa anggurnya boleh. Gitu kan? Itu penting gitu. Karena mujizat-mujizat itu orang yang mengalami mujizat, orang sekarang gitu. Sekarang kan harus dibuktikan secara medis dan sebetulnya empiris, bahkan harus ada penelitiannya bahkan. Makanya gitu. Maka tidak bukan sebuah sejarah, tetapi ini sejarah iman gitu. Maka tidak semua bisa dibuktikan, tetapi pengalaman-pengalaman mereka dengan kisah-kisah mujizat itu karena mereka mengalami bahwa ini sungguh-sungguh orang yang luar biasa. Nah, gitu. Ini sedikit sharing ya, soalnya kalau kayak gue pribadi ya, agak susah kalau misalkan baca. Ya baca itu kan kadang ya ini kenapa nggak jelimet ya kalimatnya, kadang apa. Tapi ketika dibarengin dengan ya let's say kalau kayak sekarang nonton gitu ya. Oh, saya masuk ke dalam dunianya nih. Masuk, oh ini tuh ternyata zaman dulu masih begini, adat istiadatnya kuat, begini. Orang Farisi itu punya kehormatan dan lain. Oh, jadi mulai kebayang, oh seperti ini alurnya dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya baca plak-plakan juga akan lihatnya jatuhnya sejarah. Ini kayak belajar sejarah, tapi kenapa nggak nyambung sih gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang Pastor Iwan bilang, maksudnya ini kan adalah sejarah iman, pengalaman iman. Kalau kita bacanya dengan hati yang dongkol juga ya percuma, nggak akan kebuka juga sih kayaknya. Benar nggak sih Pastor? Kitanya juga kalau memang pengen mengalami sejarah iman ini mesti open gitu kan. Jadi halnya penting gini. Pertama sebetulnya kalau mau sesungguhnya kalau kita mau memahami jangan sampai memahami, mengerti dulu ya. Ngerti dulu. Ya, untuk bisa sampai mengerti memang latar belakang penting gitu ya. Latar belakang bahwa ini maka para ahli kitab suci kan belajar bahasa-bahasa asli, belajar latar belakangnya di mana, kebudayaan supaya mengerti konteksnya. Kan ada konteksnya. Jadi semua ini ada konteksnya. Maka konteksnya juga penting supaya memahami betul pesannya dalam untuk apa gitu ya. Nah, persoalannya kan kalau bagi orang biasa yang tidak belajar mendalam, lalu bagaimana saya membaca kitab suci? Nah, karena ini adalah sejarah atau sejarah pergulatan iman, dan itu yang dihidupi rakyat biasa, maka seharusnya tidak rumit bagi kita. Hanya ini ya ini banyak orang Katolik gitu ya. Di lingkungan itu seringkali mereka mau menafsirkan, mau menjelaskan kepada orang lain. Padahal belum perlu. Bukan perlu.
kapasitasnya nggak ada. Maksudnya kan yang tadi Pastor bilang minimal mengerti aja dulu. Jadi kan kalau hanya sehingga ribut gitu. Bisa salah kaprah mengartikan. Jadi semua ribut aja. Ini harus gini. Sebetulnya yang penting adalah, yuk ini ada pengalaman dengan Tuhan yang begini, pengalaman hidupku ditatapkan pada pengalaman hidupku gimana gitu. Oh, direfleksikan berarti. Direfleksi dalam pengalamanku gitu. Sehingga sabda Tuhan bukan sesuatu yang jauh, hidup dalam pengalaman hidup sehari-hari. Bahkan juga dengan relasi sama istri, sama anak dan lain-lain. Betul gitu. Jadi nggak usah kita zaman dulu kan begini, zaman sekarang udah beda. Udahlah sekarang begitu. Kalau misalnya minggu ya untuk orang Katolik ya beberapa minggu ini kan isu tentang roti. Roti betul. Terakhir disebut tanya, kamu datang mencari saya atau nyari atau karena kamu sudah kenyang? Kan sebenarnya pertanyaan yang sama diajukan kepada kita. Sebetulnya kita itu mencari Tuhan karena ada yang memenuhi kebutuhan saya. Atau karena apa? Atau kewajiban misalnya. Atau kewajiban gitu. Orang ke gereja itu ngapain gitu. Kan sederhana. Dan kita bisa lihat pengalaman hidup saya. Saya mencari Tuhan apa sih gitu. Dan kadang-kadang yang kita mohon itu sungguh-sungguh kebutuhan saya. Atau kebutuhan untuk pemenuhan harga diri dan kesombongan saya gitu. Wow, dalam Jadi kadang-kadang kan gitu kan, ada pertanyaan sehingga ketika kita mohon ya, lalu yang hal-hal yang sungguh-sungguh kita butuhkan yang ada pun kadang kita lalu tidak sadari juga, ya gitu. Jadi kalau membaca dalam konteks itu. Oke. Nah ini termasuk kalau kita bicara kitab suci pada akhirnya, Pastor ya, ada revisi. Beberapa bahkan lembaga Alkitab pun mengeluarkan versi dan untuk beberapa saya pernah menyaksikan sih beberapa diskusi keagamaan yang terus terang saya gerahnya kenapa akhirnya bukan diskusi tapi saling serang buat saya pribadi ya, karena dari konteks diksi yang letterek itu bisa punya makna yang debatable gitu. Nah sebenarnya apa sih Pastor latar belakang kenapa Alkitab isinya mungkin termasuk di Injil pada akhirnya ya ada revisi segala macam, itu latar belakang apa sih yang sampai terjadi revisi itu Pastor? Ini kitab suci yang baru. Ini yang terbaru ini. Yang baru. Revisi yang setelah revisi. Jadi yang pertama ada TB1 disebutnya TB1, terjemahan baru pertama. Lalu 50 tahun kemudian baru terbit ini terjemahan baru yang kedua. Butuh waktu 50 tahun untuk membuat ini. Apa yang penting? Pertama, bagaimanapun ini bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa lagi asli kitab suci. Yes. Oke. Ini sebuah terjemahan. Betul. Bagaimanapun menerjemahkan itu menafsirkan sesuai dengan konteks yang ada. Oke. Maka ada terjemahan-terjemahan yang pada masa itu berlaku, tapi atau masih umum gitu. Umum atau yang ya pada waktu itu, tapi sebetulnya tidak persis. Ya exact the wordnya itu enggak. Misalnya kisah yang terkenal tuh anak yang hilang misalnya. Wah kita maaf, kan kalau saya mau udah diketemukan, kalau badan saya besar ya, kamu masih hilang. Kamu masih hilang. Kayak nyumput. Kok kita ya? Saya tuh kita terasa. Yang hilang enggak di ruangan ini. Ya kan? Jadi kalau kita di sini ada Romo nih mau bagi komuni, kita mau begini semua, dia begini. Kita mau ketemu di Vatikan. Tapi begini juga. Oke. Kisah anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Itu ada pernyataan gini yang menarik gitu ya. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, ketika anak laki-laki itu mengatakan kepada bapaknya, kan itu protes kan anak yang sulung itu kan. Saya sudah melayani bapak sejak dulu melayani bapak, tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi anakmu yang sudah menghabiskan gitu, hartamu itu anakmu memang dalam bahasanya itu mu. Di dalam kitab suci yang lama disebut anak bapak. Karena apa?
pasti penerjemah yang dulu untuk orang Indonesia nggak sopan. menyebut bapaknya mu nggak sopan. Oh iya. Maka diterjemahkan sebagai anak bapak. Disesuaikan. Disesuaikan. Tetapi dengan menyebut anak bapak artinya menjadi berbeda dengan anakmu. Karena kalau dia menyebut anak bapak, maka saya tetap menjadi bagian dari anak bungsu. Oke. Tetapi ketika saya menyebut anakmu, di luar, bukan bagian saya. Ya. Jadi dia sudah itu. Jadi ini salah satu gitu ya contoh. Lalu dulu ada bahasa-bahasa yang anak sekarang sudah nggak bisa mengerti. Nggak update. Nah, contoh. Misalnya buyung. Iya kan? Yang itu mengubah air itu. Ada 8 sekian buyung gitu. Ini berapa sih gitu? Satuan apa nih? Satuan apa gitu? Hasta. Iya. Hasta kan Om Stan masih tahu nih. Ya itu kan tergantung umurnya itu. Betul. Sama dengan ketika mendengar lagu Best Jam tadi menunjukkan umur mereka kapan gitu. Gak nemu lagi yang kekinian. Jadi gitu kan hasta. Jadi itu yang diperbarui. Juga soal ejaan bahasa Indonesia yang baru EYD itu. EYD-nya. Zaman dulu kan orang mengatakan semua daripada gitu. Daripada itu hanya berlaku kalau itu perbandingan. Nah, sekarang kalau nggak perbandingan ya dari aja gitu. Contoh misalkan kami mohonkan berkat yang datang dari Allah. Darimu aja langsung gitu. Itu koreksi-koreksi yang semacam itu. Jadi sebenarnya perubahannya ini tidak merubah arti. Esensi. Tidak merubah isinya enggak. Hanya istilah-istilah yang digunakan mungkin ada perbaikan dalam artian dulu ejaannya masih ejaan lama, sekarang udah diperbaiki. Sama kan zaman dulu ada yang awalnya pakai masih bahasa Melayu kuno itu kan. Lalu terjemahkan bahasa Indonesia yang baru. Dulu ada istilah orang bersorak-sorai, dalam bahasa dulu bertempik sorak. Bertempik sorak. Ya. Nah, kalau didengar orang Jawa berbahaya nih. Banget. Maksudnya bahasa Indonesia ataupun juga serapan. Dalam bahasa Melayu itu hanya bersorak-sorai. Maka butuh diperbarui untuk anak sekarang nggak bunyi itu. Betul. Jadi sebenarnya ini hanya tentang penyesuaian dengan perubahan bahasa zaman. Karena tapi esensinya tidak pernah berubah. Jadi ini pembaruan tidak pernah merubah esensi, dan itu butuh waktu lama. Karena apa? Ya harus teliti. Satu kalimat bisa berdiskusi panjang untuk menemukan. Jadi penasaran mau siapa sih yang melakukan ini sekalian bagi ilmu juga sama umat sekalian. Barangkali umat ada tim dari LBI, ada LBI dari LAI dan LBI. LAI itu adalah lembaga Kitab Indonesia. Jadi itu Protestan. Dan LBI itu lembaga Biblika Indonesia, itu Katolik KBI. Jadi, LBI itu adalah yang Katolik, LAI yang Protestan. Tapi mereka bekerja sama. Jadi ada Pendeta Caen, ada Romo Martin Harun, ada banyak Romo. Bahkan ada ahli, maksudnya ahli tata bahasa, tidak harus pemuka agama gitu. Ada Yus Badudu. Yus Badudu itu Muslim. Tapi dia ahli, dia ikut dimintai bantuan untuk karena dia ahli bahasa. Kalau Ananda Badudu itu cucunya itu nyanyi dia. Banda Neira. Tapi ini kan memang ada, jadi ahli bahasa juga dilibatkan supaya ahli bahasa Indonesia supaya kita tahu ini yang benar kayak apa dan bagaimana menerjemahkan kalimat-kalimat ini menjadi lebih baik gitu dan lebih mudah dipahami gitu. Tapi di satu sisi ini enggak sih Mo, rentan untuk dalam tanda kutip punten bisa diserang bahwa ini mah bikinan, semuanya buatan, tafsiran segala macam. Jadi rentan seperti itu Mo kitab suci kita. Kalau begitu itu bisa dimanapun. Kitab suci tidak hanya konteks kitab suci berarti. Bahwa orang mengatakan ini tulisan manusia pun diragukan bahwa ini kitab suci gitu karena tulisan manusia gitu. Jadi saya kira kalau saya kita berdebat yang kayak gitu-gitu nggak ada gunanya. Nggak gunanya, benar juga. Sekarang kenapa sesuatu ya begini, saya boleh meyakini sesuatu
saya boleh imani bahkan. Saya mengimani sesuatu, saya boleh menawarkan, tapi jangan pernah memaksakan. Oke. Karena ada berbeda. Tapi kalau ngojok-ngojokin boleh kan? Saya sering kalau sama Sony. Ya misalnya gitu ya. Sekarang pernah ya di kereta gitu. Saya ketemu dengan seseorang lah gitu ya, bukan Katolik. Ketika saya ngomong pastor, pertanyaan pertama yang dia, berarti nggak kawin ya gitu. Dari sekian banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama kali gitu. Iya, saya nggak punya istri, saya bilang gitu. Masa sih bisa gitu? Kan selingkuhan banyak. Iya. Lalu pertanyaan gitu kan, ya iya, kacamatanya berbeda, penghayatannya berbeda. Iya, betul. Ketika berbicara, ketika mereka orang ini mungkin dalam hal itu dia membayangkan dirinya diterapkan kepada saya, nggak nyambung. Sama kan? Pun kitab suci seperti itu. Pun kitab suci juga seperti itu. Sekarang kita mendebatkan, ada debat-debat ini harusnya gini, ya sudah. Kalau saya yang penting berdebat. Sekarang perdebatan itu membuat orang semakin beriman nggak sih? Ya, atau bahkan menyakiti orang lain bahkan. Ujung-ujungnya malah sekarang mau mengatakan apa gitu. Sekarang misalnya, maaf misalnya, menarik kan, kenapa di kitab suci ini kan sudah lebih lama dibanding, kenapa beda dengan Al-Quran misalnya tentang Yesus gitu. Karena yang harus dipahami, yang beredar di semenanjung sana adalah kitab apa gitu. Karena tulisan kan banyak. Betul. Ada yang kita sebut dengan kitab-kitab apokrif, misalnya kitab Barabas gitu ya, Injil Barabas. Ketika memang Injil Barabas tidak pernah dianggap sebagai kitab kanonik yang kita akui. Walaupun ada banyak informasi yang bisa berguna juga gitu kan. Dan POV yang berbeda ya, angle yang berbeda ya. Misalnya tentang masa kanak-kanak Yesus, nggak pernah ada di sini. Kita hanya tahu bahwa Yesus lahir lalu umur 12 tahun. Setelah itu umur 30 tahun. Itu yang dianggap. Tetapi di kitab-kitab apokrif cerita tentang bahwa Yesus pernah bermain tanah liat, membuat burung dari tanah liat, lalu ditiup bisa terbang gitu. Hidup, ya. Nah, itu dari kitab apokrif. Di Al-Quran ada, karena apokrif yang beredar di sana gitu. Jadi menurut saya nggak perlu diperdebatkan itu kalau kita mau memahami itu. Semua ada latar belakang. Latar belakangnya gitu. Lalu ketika memang juga di tengah-tengahnya ada irisan nih, sesuatu yang sama antara Alkitab dan Al-Quran pun juga itu juga tidak harus diperdebatkan. karena berbeda waktu dan mana yang ada POV atau angle yang juga dilihat sama penulisnya barangkali. Kalau gitu kita balik ke sini, Mo. Setelah tadi kita melebar, bukan ke sini, sini. Setelah tadi kita melebar, tapi memang konteks yang sangat penting untuk kita tahu ya tentang membaca Alkitab dan lain-lain. Sekarang kita kembali lagi, apakah kita harus mengenal keempat penginjil ini untuk kita bisa memahami apa maksud tulisannya dari keseluruhan kitab kanonik kita? Apakah kita harus Matius itu kenal siapa sih dia, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan kita belum bahas Yohanes baru tadi, bahkan kita baru sampai Lukas nih. Sejauh mana kita harus mengenal keempat sosok ini? Sepenting apa bahkan? Kalau yang santo tuh, apakah mereka semua santo? Untuk Matius, Markus, penginjil ini, sejauh mana kita harus mendalami keempat sosok penginjil ini? Dan sekalian kalau tadi juga misalkan mau memulai dari 4 Injil, pengen dalemin deh, belajarnya dari yang mana dulu nih lebih baik gitu. Ya, kalau kita mau mempelajari atau mendalami kitab suci, tentu baik untuk mengenal pengarang, karena latar belakang pengarang itu mempengaruhi isi tulisan itu. Itu pertama. Juga latar belakang budaya, latar belakang geografi gitu ya. Itu penting. Maka dunia perjanjian baru itu penting dipahami supaya kita bisa memahami Injil, isi keseluruhan. Beberapa. Karena misalnya ada adat istiadat di Yahudi misalnya. Yesus, para murid memetik bulir gandum. Salah gitu, dipersalahkan. Sebetulnya memetik bulir gandum ketika lapar, ketika itu boleh, asal nggak bawa pulang.
Jadi kalau mau makan di situ boleh. Kalau ada buah, kita ambil buah, boleh untuk dimakan di situ. Karena untuk memenuhi rasa laparnya. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Oke. Ya itu berbeda. Kalau satu keranjang itu pencuri. Itu dipanen namanya. Terus dijual lagi. Itu adat istiadat. Oke. Hanya persoalannya adalah ketika itu sedang hari Sabat. Jadi mengais itu dianggap bekerja. Tindakan mengais itu dianggap bekerja. Maka bagi orang itu dipersalahkan gitu. Jadi ini yang kayak gitu-gitu itu ada di dunia perjanjian baru. Oke. Artinya paham lalu bahwa di sana itu padang pasir banyak itu, dan itu kan harus dipahami kenapa ada istiadat misalnya harus mencuci kaki lebih dahulu sebelum masuk rumah dan semacamnya, karena memang kotor padang pasir berdebu gitu kan. Gitu. Jadi lalu tidak boleh bawa tongkat, boleh bawa apa, hanya boleh tongkat, karena di padang pasir banyak binatang-binatang melata yang berbahaya. Kalau dengan tongkat bisa disingkirkan. Dan juga medannya mungkin untuk berjalan agak repot ya. Gitu. Jadi macam-macam gitu. Pemahaman itu menjadi penting. Satu. Yang kedua jadi mengenal siapa penulis, latar belakang penulis itu penting dalam rangka kalau kita mau mendalami supaya kita mengerti konteksnya dan juga kan ditujukan kepada siapa ini, jemaatnya semacam apa gitu. Daerah pewartaannya. Jemaatnya semacam apa ini juga penting karena lalu membuat kita bisa lebih mendalami, mengetahui konteks itu dalam konteks apa gitu. Contoh misalnya ya. Biji sesawi. Wah, ada Romo yang cerita sawi itu bisa 1 meter gitu. Bayangannya pohon sawi, padahal biji sesawi bukan sawi. Ini saya juga bingung biji sesawi. Jadi kayak gimana, Mo? Boleh cerita sedikit dong, intermezzo. Sesawi itu pohon sesawi, pohon. Bukan sawi SAWI. Bukan sayuran. Bukan sayuran. Iya, maka nah ini di terjemahan lama ada yang mengatakan itu yang sebesar biji sesawi. paling kecil di antara semua sayuran gitu. Karena pemahamannya dulu sawi itu sayuran gitu kan. Padahal ini bukan sayuran loh, ini pohon sesawi loh. Beda lagi. Tinggi sehingga orang bisa berteduh dan burung bisa bersarang di dalamnya. Kalau sawi sayuran mana ada burung bersarang di dalamnya gitu. Nih, ada sayur sawi. Nggak bisa gitu ya. Jadi yang macam-macam itu memahami untuk konteksnya. Gitu. Padahal kan kalau kita udah tahu dari zaman kita kecil udah ada. Apa tuh? Sesawi Street. Aduh, sesemi. Sesemi juga beda lagi. Sayuran lagi. Sesemi. Wijen. Sama sasemi itu kan yang ada di restoran Jepang biasanya. Iya betul. Apa tuh? Sashimi. Lalu juga lalu juga ada misalnya dulu waktu kecil ketika saya membaca tentang ada orang lumpuh digotong 4 orang membuka atap gitu. Saya tuh pikir bagaimana ya mereka membongkar atap gitu. Karena rumah saya kan rumah yang kayak gini. Genteng, ada pondasi, ada plafon. Bongkar atapnya gimana? Tapi kalau orang sana bisa mengerti karena mereka atapnya kan rata gitu ya. Begitu. Gitu yang aja. dari balok lempengan itu. Kalau musim panas bisa dibuka karena supaya itu. Sehingga ketika buka ya dibuka itunya aja yang biasa bisa dibuka. Kalau di film sih kemarin pakai kampak sedikit gitu. Dibuka gitu. Memang bisa dibuka gitu. Karena artinya yang kayak gitu menjadi penting di dalam konteks semacam itu. Terus apakah mereka para santo, Pastor? Mereka orang kudus ya. Oh, tidak. Kalau yang dari keempat penginjil ini ada yang orang kudus ya kategorinya. Iya. Orang kudus gitu. Si Santo juga disebut Santo Markus, Santo gitu. Oh iya, Santo Lukas. Tapi memang sering digunakan untuk jadi Santo pelindung juga kan? Iya, banyak yang pakai nama itu. Dan kita ini nih garis sebetulnya kan kalau orang Katolik lebih banyak santo-santo yang tidak di kitab suci. Iya, benar. Kalau orang Protestan itu pakai kitab suci. Iya. Jadi nama kalau mau orang Protestan dikumpulkan yang namanya Matthew itu banyak. Jadi kayak Selamat gitu banyak. Iwan gitu banyak. Asep. Kalau mereka itu gitu. Jadi mereka atau nabi-nabi kecil gitu. Yoel.
Oh iya benar. Amos. Iya. Ribka bahkan ada iya, namanya. macam-macam itu. Nama-nama mereka kalau Dari mereka Alkitab, orang mereka nama-nama mereka Alkitab ya. Ya. Dan kalau ini bercerita tentang, sekali lagi kita mau lurusin tentang 4 penulis Injil ini ya. Yohanes yang dimaksud adalah bukan Yohanes Pembaptis ya, Pastor ya. Takutnya banyak yang salah. Takutnya banyak yang salah. Ini adalah Yohanes murid Yesus. Anak Diduga bukan. Bahwa itu dialamatkan sebagai Yohanes pemurid Yesus, tapi pasti bukan Yohanes pemurid Yesus. Bukan bagian dari 12 rasul. Oke, kalau soalnya gini, kalau kita bicara konteks nama zaman itu kan nama yang common. Ini sebenarnya di lingkungan orang Yahudi, nama Yohanes mungkin banyak, nama Matius banyak. Nah, tapi memang ini dialamatkan dianggap bahwa ditulis oleh murid Yesus. Sebetulnya sederhana saja. Sama misalnya Presiden Jokowi hampir tidak pernah menulis pidatonya sendiri. Iya. Ada tim atau siapapun di Amerika juga sama. Ada speechwriter-nya. Oke. Tapi ketika ini tulisan ini ngaco, bukan ngaco, tulisan ini hanya misalnya saya membuat, saya bacakan ya nggak ada kekuatannya gitu. Iya. Tetapi karena ini di tanda tangan presiden dan yang membaca dianggap sebagai presiden, lalu jadi powerful. Tapi ini berarti kita bacanya konteks sejarah ya. Sejarah. Jadi tetapi bahwa ini murid Yohanes ya pasti. Oke. Ada komunitas murid Yohanes ya. Dan kita tidak perlu memperdebatkan sampai mendalam untuk ini tulisan Yohanes apa muridnya. Tidak usah. Ya nggak usah. Tunggu Om Steph. Iya. Nanti biar Om Steph video call. Video call di grup. Memang para ahli juga akan selalu mengatakan diduga. Kan selalu ada perbedaan pendapat. Kenapa diduga? Karena ya tidak ada yang tahu persis ya. Betul. Hanya berdasarkan data-data. Ya, berdasarkan tulisan-tulisan ini mau dicari gitu. Berarti enggak, ini kita memisahkan antara istilah akademisi sama yang umat awam nih, Pastor ya. Jadi untuk umat awam ini kita menggarisbawahi bahwa Injil Yohanes ini adalah Injil yang berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes nih pasti gitu berbeda. ya. Pasti beda. Lalu Markus, Lukas, lalu Matius ya juga sementara ini adalah murid Yesus. Kalau Yohanes ya paling sederhana dia memang rasul dari bagian dari 12 murid itu ya paling sederhana sama Matthew nih, sama Matius ya. Matius itu. Memang untuk kalau mendalami lebih lanjut bahwa memang ini dianggap tulisan dari mereka, maka di gereja tidak pernah mengatakan inilah Injil Yesus Kristus karangan Matius, tetapi inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Itu ternyata ada makna mendalam. Ya, karena perbedaan karena tidak diduga bukan sungguh-sungguh oleh Matius murid Yesus gitu. Dan artinya gereja memang sudah memikirkan dan mendesain ini dengan bahasa yang sebenarnya kalau kita dengarkan dengan saksama, maknanya ke sana. Menurut Matius ya, karena orang bisa berasumsi pada akhirnya. Ini kan juga bisa menjadi pertentangan. Kalau gitu bukan sabda Tuhan dong ya. Itu bisa jadi kalau mau begitu. Tapi ada aturan-aturan bagaimana menjadi kanonisasi gitu. Iya, dan itu yang tadi pada akhirnya ini tentang pengalaman iman yang butuh proses. Mungkin tidak bisa kita baca langsung langsung aku percaya. Prosesnya akan panjang. Mungkin sesi lain kita bicara tentang bagaimana ini bisa terbentuk gitu ya. Itu nggak bisa sekarang. Maksudnya percetakan kan dibentuk itu kan. Bagaimana bisa jadi buku semacam ini juga. Karena kan kalau kita membaca apalagi perjanjian lama kan pasti bukan sejarah. Kalau gitu kitab suci kita, terutama Injil, pengertian suci itu substansi itu isi fisiknya kita bilang kategori suci nggak sih? Nah itu saya mau tanya tadi. Kalau kita simpan di tempat berdebu misal, sobek misalkan disobek. Kalau sobek ya nggak apa-apa. Kalau kesobek. Kalau disobek ya jangan. Karena kita tahu bahwa isinya adalah sabda Tuhan. Isinya sabda Tuhan. Tentu kita meletakkan ini dalam kerangka baik karena ini berisi sabda Tuhan. Tidak dilarut di WC juga. Iya. Itu maksudnya gitu kan. Tetapi juga bukan untuk disembah-sembah juga. Tetapi maksud saya ini kenapa suci? Karena isinya adalah sabda Tuhan. Walaupun ada penerbit yang menerbitkan dan memperbanyak
Oh iya, kan isinya kan bukan tulisannya. Kalau kertasnya kan penerbit ini kan buatan manusia pasti. Gitu. Tetapi bagaimana isinya, bahwa isinya itu adalah sabda Tuhan, itu menjadi penting bagi kita. Dan bagaimana para penulis Injil ini mendapatkan inspirasi dan didorong atau dibantu oleh Tuhan sendiri untuk bisa menghasilkan tulisan-tulisan ini yang dari lisan lalu menjadi tulisan ini. Ya, ini adalah kumpulan. Ini sudah berguna bagi pengembangan iman jemaat. Ya, betul. Gitu. Okay. Lalu ketika ada umat yang mungkin Alkitabnya sudah kurang layak di rumah atau sudah beli yang keluaran terbaru Atau download yang lamanya mau dikemanain, Pastor? Yang bolehkah lama disuggest? Jangan dijual di tukang loak. Nah, ini yang saya takutkan. Supaya tidak untuk bungkus kacang rebus gitu ya. Bisa kalau mau bisa kembalikan ke gereja. Nanti gereja ada namanya sanktuarium yang untuk sakrarium itu ya. Untuk sakrarium yang untuk menyimpan membuang barang-barang rohani gitu. Okay. Atau kalau mau ya di kubur gitu, saya kira itu ya. Oh, dikubur boleh. Boleh. Okay. Pada akhirnya mungkin kita sudah menuju akhir obrolan nih, Pak Sur. Kalau menurut saya betapa powerfulnya Perjanjian Baru dibuka 4 Injil bercerita tentang Yesus itu cuma 4, tapi sisanya itu ngaruh semua. Oh iya. Dibuka dari 4 Injil saja bercerita tentang Yesus secara langsung, baik yang mengalami atau saksi atau mendengar. Tapi ternyata itu mengubah keseluruhan isi Alkitab Perjanjian Lama. Itu hukum kasih mengalahkan hukum mata balas mata segala macam. Ke belakang juga sampai hari penghakiman. Berarti 4 ini esensial sekali untuk Injil Sinoptik ini, Mo ya. Iya, jadi powerful sekali. Injil Sinoptik itu menjadi bagian dari keempat Injil ya. Kita masih belum pernah bicara Yohanes karena lebih rumit. Oke. Terima kasih kalau dibahas, kita pusing kayaknya. Bukan, karena kalau kita bahas bareng-bareng akan rumit gitu ya. Oke. Jadi akan lebih mudah. Nah, saya kira memang betul bahwa ini karena tadi kita yang membacanya pun akan mendapatkan rahmat. Oke. Kita sabda Tuhan itu kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh maka akan memberikan daya bahwa apakah ada tawaran-tawaran objektif untuk kita berhadapan dengan pengalaman hidup kita. Apakah itu berupa teguran, apakah itu berupa larangan atau tamparan, ya, bisa juga gugatan juga dalam hidup kita, atau peneguhan. Oke. Ada peneguhan itu. Maka yang penting kembali kalau kita membaca sabda Tuhan, pertama jangan berpikir saya mau mengkhotbahi orang lain gitu. Tapi bagaimana saya mengkhotbahi diri saya sendiri, melihat ke dalam diri saya sendiri. Refleksi diri sendiri. Itu akan lebih berguna. Dan kalau kita berbagi dengan orang lain, berbagilah berdasarkan pengalamanku. Karena berdasarkan pengalamanku nggak ada yang bisa menggugat. Orang yang menggugat pengalaman hanya orang sinding. Sama kan? Iya, benar. Maka seringkali kan perdebatan kalau ini pengalaman iman kok digugat. Hanya memang betul bahwa pengalaman iman harus dimurnikan supaya tidak seolah-olah semua dianggap pengalaman iman, tetapi supaya kita juga menjadi lebih tahu bahwa kalau bagi saya kadang-kadang kalau dengan umat saya mengatakan gini, kalau ngomongin kitab suci, maaf, rasanya saya lebih pintar dari Bapak Ibu gitu. Tetapi ketika kitab suci ini diletakkan dalam pengalaman, saya kalah. Karena Pastor nggak mengalami yang dialami oleh mereka. Pengalaman itu berkaitan dengan usia, tapi juga dengan pergulatan hidup loh. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, ya umat itu pergulatan hidupnya lebih rumit. Kalian ini juga lebih rumit. Kalian lapar berpikir harus beli, ada uang atau enggak. Besok makan apa ya berpikir. Cicilanmu. Cicilan gitu ya. Kalau Romo kan lapar tinggal masuk pasturan ada. Bener ya, Mo? Betul. Apapun isinya. Besok saya nggak pernah berpikir besok makan pasti ada kok. Pasti ada. Kalau misalnya nggak ada, paling telat tinggal telepon. Kita juga sebenarnya kita nggak pusing ya. Karena beres syuting pasti ada. Pasti ada depan. Sama kan kalau misalnya kalian pindah rumah, dipindahkan oleh kantor. Berpikir loh,
Aksesnya gimana? Rumahnya gimana? Anak-anak sekolah gimana? Pergumulan hidupnya di sana ya. Dapat itu kan pergulatan. Iya. Saya dipindahkan, pasti ada rumah kok. Pasti. Bahkan kendaraan juga ada. Iya. Gitu, tempat tidur udah disiapin ya kan? Iya, makanya itu dia pengalaman iman itu beda-beda. Iya, beda-beda. Maka iman itu bertumbuh lewat pergulatan hidup. Jadi tadi saya katakan bahwa sebetulnya ini bahwa ini powerful karena menumbuhkan iman kita, menguatkan iman kita karena bisnya dalam pengalaman hidup kita. Iman itu bukan pelajaran, tapi iman itu pergulatan dalam pengalaman. Jadi apa yang kita alami, kita refleksikan dengan ayat-ayat yang ada di kitab suci ini tuh benar-benar sangat akan meneguhkan dan menguatkan. Kita belum bahas Yohanes dan juga kita belum bahas tadi sempat disenggol sedikit tentang Wahyu. Itu juga ternyata yang nulis. Benar itu kita Yohanes. Yohanes yang mana nih? Dan terserah umat ya, kalau nyaman baca bentuk fisik boleh, kalau bentuknya Alkitab juga ada. Alkitab digital. Digital ya. Tapi somehow nggak tahu, mungkin karena kita anak lama ya. Kalau saya masih nyaman buku sih sebenarnya. Iya. Ya. Karena kalau kita lagi baca Alkitab tiba-tiba ada pesan. Gitu, iya juga. Ya kalau pesannya baik-baik kadang-kadang. Pesan baik-baik. Iya. Ya kalau Gen Z kayaknya ini ya banyak ini ya. Bukan judgmental ya, tapi biasanya karena lebih nyaman sehari-hari menggunakan gadget. Itu dengan anak-anak sekarang itu dengan gadget luar biasa. Saya nggak berani di gereja mau baca dari Katolik aja nggak berani. Kenapa? Dilihatin pastor. Saya lagi WA-an gitu. Padahal saya lagi baca. Saya tuh pernah loh rapat gitu kan. Kita baru rapat, kenapa kamu main gadget? Saya bilang gitu. Pastor, kan saya buat notulen gitu. Notulen dia bisa ngetik sambil gini. Disangkanya main handphone. Main HP ya? Iya, lebih cepat dibandingkan nulis tangan. Iya bener. Hebat saya bilang. Rapat selesai dia langsung kirim hasilnya. Enak tuh kalau gitu. Iya bener. Ya, makanya ini generasi yang berbeda ya. Iya, dan kita sedang ada di transisi. Betul. Saya kira kalau memang membaca di situ malah banyak ada renungan, ada macam-macam hal. Cuman kan jadi apa yang boleh tidak boleh jadi boleh loh. Kalau tadi kan ya masa Alkitab dibawa ke WC. Kita kan ke WC bawa terus buka Alkitab ya. Soalnya memang kalau saya senang dengan begini karena saya bisa membuat catatan di sini. Boleh dicoret-coret, boleh kasih garis. Saya kadang buat catatan supaya saya ingat bahwa ini aslinya ada bagaimana dan seterusnya. Di sini juga bisa di highlight sih, tapi kan nggak bisa nambah, akan rumit. Bukan rumit, kitanya generasi kita terlalu nggak biasa. Ya kayak tadi Didian tadi. Iya, DND. Bisa aja belum tahu DND. Belum ya, ajarin. Saya dari tadi nggak ada bunyi kan. Keren. Hebatnya. Terima kasih Pak Suriwan. Masih ada PR kita ya. Masih kita ngebahas Yohanes, Wahyu sama terjadinya Alkitab. Iya. Sama PR Kidung Agung. Saya masih belajar. Waduh. Kenapa saya menunda supaya tidak salah kaprah, salah paham. Terima kasih Pak Suriwan, sukses selalu, sehat selalu. Sehat semuanya. Tinggal tunggu kabar berikutnya. Okay. Ya. Bapak Ibu umat, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.